Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami terus berharap kondisi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kondisi baik, sehat, dan menikmati berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Ya, mari kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan hati kita, kehidupan kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, dalam hadirat-Mu, berhiaskan
Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang terus menyertai dan memberkati kami. Kami mohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, pimpin dan sertai bakti ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mau bersyukur atas pertolongan Tuhan, kehidupan serta kesehatan yang Tuhan Yesus berikan pada saat ini. Dan kami juga mohon ampun di dalam kehidupan kami, jikalau hari-hari kami, kehidupan kami masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, hati pikiran kehidupan kami menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami. Dan pada saat ini Bapa, di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu, biarlah kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai bakti dan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan terus tingkatkan bakti dan ibadah kita. Kita akan naikkan puji-pujian kita, penyembahan kita. Kita mau mengakui bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji bersama-sama, memuji Tuhan. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan.
Biarlah puji-pujian kita, penyembahan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Terus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu kita dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserahkan ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang akan kita renungkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau memuji Tuhan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Utamanya Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi satu pribadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan takut akan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan kami beri judul bersihkan hati dan rendahkan diri dalam Tuhan. Saat ini semua anak-anak Tuhan, semua umat manusia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan semua umat manusia dituntut harus kuat, harus dapat bertahan, dan juga harus bisa berinovasi dan kreatif untuk menjalani kehidupan yang ada. Dan bahkan kita diminta untuk bisa selalu berinovasi dan kreatif di masa-masa yang sulit saat ini. Bukan hanya masa sulit, tetapi manusia pada saat ini juga diperhadapkan dalam kesulitan untuk menjalani kehidupan. Ada beberapa di antara mereka atau mungkin saudara-saudara kita sedang mengalami masa sulit. Di antaranya banyak umat manusia yang sedang sakit dan mereka berobat dan mencari rumah sakit. Namun rumah sakit yang ada penuh dengan pasien-pasien yang terlebih dahulu datang. Dan juga banyak umat manusia yang sedang mengalami korban PHK dan mereka harus berinovasi, berkreativitas untuk menjalankan kehidupannya supaya dapat bertahan dan melewati masa-masa yang sulit. Dan juga usaha yang kita tekuni, banyak yang mungkin sedang terjadi kelumpuhan dan juga di mana-mana sedang banyak juga terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi. Kita harus waspada, kita harus lebih berhati-hati di dalam menghadapi masa sulit yang seperti ini. Dan kita juga harus bisa berkreativitas dan berinovasi. Dan juga dalam 2 minggu ke depan, mulai tanggal 3 sampai 20 Juli ini, pemerintah mengeluarkan program Jitu, program andalannya. Akan diadakan program pembatasan dalam skala besar, di mana akan terjadi penyekatan, ada pembatasan wilayah, pembatasan ruang kegiatan. Kita akan mengalami semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia diperlengkapi Tuhan dengan keinginan dan kehendak. Keinginan dan kehendak manusia melahirkan satu dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk dapat berkreativitas dan berinovasi. Dan saat ini kita sedang membangkitkan akal sehat kita, membangkitkan tenaga kita, membangkitkan pikiran dan ide-ide gagasan yang kita miliki untuk bisa tetap bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan. Ide, gagasan, kemampuan, kreativitas harus dibangkitkan dan didorong dan disemangatkan, dioptimalkan dalam kehidupan kita supaya seandainya saja pandemik ini tidak akan berlalu, kita bisa berdampingan dan kita bisa eksis kembali seperti sedia dulu kala. Tidak ada yang dapat memprediksi, tidak ada yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi tentang pandemik ini. Namun kita diminta untuk bisa berkreativitas dan berinovasi supaya kita dapat bertahan dan menjalani kehidupan yang ada dan bahkan melewatinya. Yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita membangun ide, gagasan, inovasi, kreativitas dengan kemampuan yang kita miliki, namun tetap seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Menara Babel mengingatkan kita agar kita tidak salah menggunakan keinginan. Kisah Menara Babel mengingatkan kita agar kita tidak salah ketika kita harus berkreativitas, berinovasi, membangun satu ide gagasan dalam kehidupan kita. Dikisahkan bahwa setelah peristiwa air bah, manusia merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan mereka, sesuatu yang lahir dari visi misi mereka mungkin.
Dikatakan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 3-4, firman Tuhan mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga mereka, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak ibu saudaraku, seolah-olah memang baik apa yang dilakukan oleh bangsa Ibrani ini dalam membangun kebersamaan. Ada perencanaan yang baik, ada kebersamaan, kesatuan dan kerjasama yang cukup dan sangat amat baik. Ada upaya membangun sebuah kota untuk mereka tinggali dengan satu perencanaan yang baik. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah yang sedang direncanakan oleh bangsa Ibrani ini sesuai dan berkenan dan benar di hadapan Allah? Sesungguhnya yang sedang mereka lakukan adalah orang-orang Ibrani ini melupakan Allah dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya yang mereka lakukan adalah mereka sedang melupakan Allah dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka mengandalkan kemampuan untuk meninggikan diri. Mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki inovasi, gagasan, tetapi mereka ingin meninggikan diri, bukan meninggikan Tuhan. Mereka ingin mencari nama dalam kehidupan mereka. Dikatakan dalam Kejadian pasal 11 ayat 3, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka punya ide, mereka punya gagasan, mereka punya perencanaan, dan mereka punya kemampuan. Namun kemampuan yang dimiliki mereka bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya untuk meninggikan diri. Ini kegagalan yang pertama. Yang kedua, dalam motivasi dan tujuan mereka memiliki tujuan yang salah. Dalam kesempatan ini seolah-olah mereka sedang membangun sesuatu wilayah, membangun sesuatu yang baik, membangun suatu kota yang baik untuk mereka dapat tinggal dan bertahan. Namun sekali lagi saya katakan, namun sesungguhnya motivasi dalam membangun adalah salah. Mereka dengan segala kemampuan yang dimiliki ingin memegahkan diri. Tidak hanya meninggikan diri, tetapi memegahkan diri. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama. Ada dua perkara bagaimana mereka ingin memegahkan diri. Mereka membangun satu wilayah dengan satu menara yang sampai ke langit. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Membangun satu menara sampai menuju ke langit. Apa maksudnya? Sedangkan langit itu adalah tahta Allah, di mana Allah tinggal, di mana Allah bersemayam untuk memberkati dan menyertai kita semua. Namun mereka bangsa Ibrani membuat satu menara sampai ke langit. Apa tujuannya? Coba kita renungkan bersama-sama. Dan mereka ingin mencari nama. Bukankah mereka sudah memiliki nama satu dengan yang lain? Bukankah mereka sudah mengenal satu dengan yang lain dengan sebutan nama mereka? Mengapa mereka mencari nama kalau tidak ingin memegahkan diri dalam kehidupan mereka? Inilah motivasi yang salah yang kedua yang dibangun oleh bangsa Ibrani. Ketika mereka punya keinginan, ketika mereka punya kemampuan, ketika ia harus mendelegasikan kreativitas dan inovasi, namun tujuannya semua adalah salah. Yang ketiga, tanpa mereka sadari apa yang sedang direncanakan dan sedang dilakukan, mereka sedang menandingi kuasa dan otoritas Allah. Perencanaan dan tujuan yang sedang dilakukan tidak berorientasi kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan berorientasi kepada kemampuan pribadi. Keinginan hati tidak memuliakan nama Tuhan, melainkan untuk kemuliaan dan nama pribadi setiap pribadi yang ada. Secara terang-terangan mereka melupakan Allah dan ingin menandingi otoritas dan kuasa Allah. Motivasi hati mereka salah dan mereka terlalu meninggikan hati. Motivasinya salah supaya mereka tetap satu,
mereka tetap saling mengenal, namun mereka ingin meninggalkan Tuhan, memiliki motivasi yang salah. Mereka secara sadar dan sengaja meninggikan diri, meninggikan hati untuk menandingi kuasa dan otoritas Allah. Mari kita membuka di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan demikian untuk mengingatkan kita semua. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, termasuk kehidupan kita, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bangsa Ibrani ketika mereka mendelegasikan atau mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi motivasi hidupnya, apa yang menjadi kreativitas dan inovasi, mereka seolah-olah mengenal Allah, namun mereka tidak mengenal Allah dan kehidupan mereka menjadi bodoh dan tidak pernah mengucap syukur. Ini menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masa sulit, mari kita gunakan kreativitas untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membangun inovasi yang kita miliki selaras dengan apa yang Tuhan mau. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Semua ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan, selalu mengucap syukur. Ketika kita masih menikmati kehidupan hari ini, mari kita mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan jalan keluar, Tuhan menyediakan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengucap syukur. Dan yang ketiga, terus merendahkan hati, merendahkan diri, mengakui otoritas Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Keberhasilan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan jikalau kita mungkin hari ini gagal, tidak bisa melakukan satu hal apapun, mari kita menyadari bahwa ini adalah karya Tuhan untuk kita boleh kembali bangkit dan menyatakan kemuliaan dan kehendak Tuhan. Dari kemampuan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari keinginan, kreativitas dan inovasi, mereka mulai membangun hingga Allah turun tangan. Bangsa Ibrani ketika mereka membangun inovasi dan gagasan, menjadikan Allah turun tangan dan menghentikan kegiatan yang sedang mereka lakukan. Dengan rencana dan kehendaknya, Tuhan mengacau balokkan pekerjaan manusia karena mereka meninggikan hati. Karena mereka ingin mencari nama, Tuhan turun tangan dan mengacaukan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Kejadian pasal 11 ayat 6-7 mengatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini baru permulaan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Usaha, upaya, kreativitas, inovasi, perencanaan dan pembangunan yang baik, jikalau tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk keakuan atau kemuliaan diri sendiri dan tidak memuliakan Allah, akan berbuah kegagalan. Perencanaan yang baik, inovasi yang baik, kreativitas yang baik, jikalau tidak untuk kemuliaan Allah, itu berarti kita merencanakan kegagalan. Ada 3 keputusan Allah dalam kemarahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Ibrani tidak memuliakan nama Tuhan, ketika bangsa Ibrani tidak mau mengakui otoritas Tuhan, tetapi justru mengakui kemampuannya sendiri, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang dapat terlaksana. Yang kedua, baiklah kita turun dan mengacau balaukan mereka. Umat yang satu, umat yang penuh kesatuan. Ketika mereka mencari nama dan mementingkan diri sendiri, Allah turun tangan dan mengacau balaukan mereka. Termasuk dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari nama masing-masing, meninggikan diri masing-masing, bersiap sedialah bahwa Tuhan akan mengacau balaukan semuanya itu. Yang ketiga, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan pada minggu pagi hari ini? Yang pertama, ketika kita memiliki kehendak dan keinginan yang tidak terbatas, yang perlu untuk kita lakukan adalah menselaraskan, menyamakan
keinginan, kehendak, perjuangan, inovasi, kreativitas kita sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi inovasi Bapak Ibu Saudara? Berdoalah, tanyakan kepada Tuhan, selaraskan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, baik dalam kehidupan secara pribadi atau dalam pujian, pelayanan, penyembahan, dan hubungan kita dengan Kristus, jangan pernah mencari nama atau kemuliaan diri sendiri. Namun kita harus berupaya dengan kesungguhan untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita, dan kita diizinkan menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan. Yang ketiga, janganlah pernah menandingi otoritas dan kuasa Allah. Yang kita harus lakukan adalah percaya dan merendahkan hati untuk selalu bergantung pada kasih karunia Allah. Bersihkan hati. Jangan pernah menandingi apa yang menjadi otoritas dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bersihkan hati. Yang tahu bersih atau tidak hati kita adalah diri kita sendiri. Bersihkan hati, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Berdoa, mengucap syukur. Biarlah rencana Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kita punya keinginan bebas, kita punya kehendak bebas, kita punya kemampuan, inovasi, dan kreativitas untuk kita dapat bertahan hidup. Namun, yang perlu kita renungkan, apakah semuanya selaras dengan kehendak Tuhan? Mari kita merendahkan hati untuk menyenangkan dan mencari kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bangsa Indonesia memerlukan uluran tangan kita, memerlukan berkat daripada kita untuk diberkati, untuk dipulihkan. Banyak saudara kita, teman-teman kita, kenalan kita yang menjadi korban sia-sia karena keganasan virus corona. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita hanya bisa berdoa, memohon pemulihan daripada Tuhan, berharap ada satu pemulihan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian, kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kami umat-Mu merendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang
jahat. Oh, oleh anugerah-Mu ampunilah. oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk pergumulan kita. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mohon pengampunan jikalau kami sampai hari ini masih meninggikan diri kami, meninggikan hati kami. Dalam setiap lagu kami mencari nama untuk meninggikan diri kami. Dan mungkin tanpa kami sadari, kami meninggalkan Engkau. Kami menandingi kuasa Allah dalam kehidupan kami. Tanpa kami sadari Tuhan, kami melupakan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Perkenankan kami membawa berkat-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Indonesia dan negara-negara yang lain, umat manusia dimanapun mereka berada, boleh merendahkan hati, merendahkan diri, mengakui otoritas Tuhan, mengakui kuasa Tuhan untuk terjadi satu pemulihan. Tuhan, kami mohon pandemik ini, jikalau memang merupakan suatu senjata Allah dalam menghukum kami, mengingatkan kami bersatu hati, merendahkan hati Tuhan, merendahkan diri, mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau ini semua terjadi karena kelalaian, karena keinginan-keinginan manusia dalam berkreativitas, biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan yang akan mengampuni, kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam pemerintahan Bapak Jokowi, dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, program-program yang dijalankan, kiranya boleh membawa satu pemulihan, mengantisipasi terjadinya kematian, umat manusia boleh sehat, dan setiap anak-anak boleh menikmati kemurahan daripada Engkau. Berkati pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan mereka boleh membawa satu pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, anak-anak umat manusia yang ada dimanapun juga yang sedang terpapar dan sakit karena virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati dan berikan kesembuhan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Mereka boleh mendapatkan pemulihan faktor ekonomi, pemulihan sektor
politik, keamanan, biarlah kiranya Tuhan berotoritas dan memberkati. Dan pada saat ini Bapak, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah kiranya berkat kemurahan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya mereka senantiasa boleh mendapatkan kekuatan, perlindungan, kehidupan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang ditekuni oleh anak-anak-Mu, Engkau jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau terus menolong di dalam kesedihan mereka, Engkau terus menguatkan dalam kelemahan mereka, Engkau terus memberikan jalan keluar ketika mereka mengalami jalan buntu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Anak-anak-Mu yang mencari sekolahan baru, kiranya berkat kemurahan-Mu Tuhan yang akan memberkati dan menyertai mereka. Yang menyelesaikan tugas karya tulis, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh merencanakan hari-hari depan kembali lebih baik. Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan sesuai dengan bakat talenta yang dimiliki, dan biarlah kiranya mereka boleh menjadi berkat di dalam setiap pekerjaan yang ada. Dan kami juga berdoa di dalam kuasa-Mu Tuhan, berdoa di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau terus menolong dan memberkati di dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berumah tangga, maupun dalam kehidupan secara pribadi. Gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mega Church Pasar Kemis, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang menjadi pergumulan gereja, Tuhan terus berkati. Dan kami juga menyerahkan di dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus akan menolong. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati pergumulan jemaat-Mu, berkati tantangan dalam kehidupan jemaat-Mu, untuk mereka tetap kuat, mereka tetap tegar, mereka tetap memiliki gairah semangat dalam kehidupan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi seru doa kami. Jikalau dalam sepanjang kami berbakti dan beribadah ada perkara-perkara yang tidak layak, biarlah kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.